Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Berapa banyak di antara kita adalah orang-orang yang menikmati kasih setia Tuhan. Mari angkat tangan, puji Tuhan. Saya mengajak kita, mari kita akan membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Dia, sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji, disembah dan dimuliakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab kasih setiamu sungguh lebih dari hidup. Kebaikan-kebaikanmu melimpah di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau datang dengan ucapan syukur di dalam hadirat-Mu. Kami mau memuji-muji Engkau Tuhan Allah yang berkuasa. Tuhan Allah yang maha besar, Tuhan Allah yang maha dahsyat. Yang mengatasi langit dan bumi. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik untuk Engkau saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Syukur kepadamu Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Haleluya. Sungguh kami merindukan-Mu Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, amin. Dan ku melihat kemuliaan-Mu, ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Ku memandang-Mu Tuhan, ku memandang-Mu di tempat kudus, amin. Dan ku melihat kemuliaan-Mu, ku
dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku
Haleluya Yesus. Yesus terima kasih. Sungguh Tuhan kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan, kami senantiasa mau memuji dan mengagungkan-Mu. Sepanjang umur hidup kami Tuhan, kami mau memuji-muji Engkau. Kami mau memberikan pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua
kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah hati kami senantiasa melimpah dengan ucapan syukur, melimpah dengan sukacita, sebab Tuhan senantiasa ada berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Katakan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah.
Puji Tuhan, saudara. Sekalipun saat ini kita berada di dalam satu masa yang sulit, tetapi kita percaya inilah waktunya. Tuhan hendak menyatakan kemuliaannya, Tuhan hendak memulihkan umatnya, sebab Tuhan akan segera datang. Amin. Saudara yang percaya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini waktumu Tuhan untuk memulihkan umat-Mu. Kami mau Tuhan menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini Tuhan. Memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Amin. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Amin. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuaian besar, ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Yang telah ada, yang kan datang. 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 Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Allah penolong di dalam kehidupan kami. Kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau tak
tersembunyi, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Dan pagi hari ini hamba berdoa memohon kepadamu, di mana sebentar kami sebagai umat Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati di hadapan Tuhan. Hamba berdoa, biarlah Roh Kudus sendiri yang akan melawat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah-rumah, bahkan keluarga demi keluarga. Tuhan, Engkau yang akan menguasai dengan Roh-Mu, sehingga Roh-Mu yang akan memberikan hikmat dan pengertian akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pagi hari ini akan menjadi rema, menjadi kekuatan, penghiburan, dan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita semua. Langsung saja firman Tuhan pagi hari ini, ya, dengan tema hidup melekat di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-91 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Dan tentunya pagi hari ini, ya, saya tidak akan membacakan ayat ini semua, tetapi Bapak Ibu nanti bisa membacanya kembali bersama dengan seluruh anggota keluarganya di rumah masing-masing. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul yaitu berkat hidup melekat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, ya, ketika kita mendengar tentang berita-berita yang terjadi, ya, hari-hari ini, bagaimana penyebaran virus corona gelombang yang kedua ini begitu sangat luar biasa, ya, angka orang-orang yang terkena COVID, ya, begitu meningkat tajam, ya, bahkan daerah kita, ya, dikatakan zona merah, ya, zona merah. Dan mau tidak mau saat ini kita sedang hidup berdampingan dengan yang namanya COVID-19. Dan tentunya ini akan menimbulkan satu ketakutan, ini akan menimbulkan satu kegelisahan, satu kekhawatiran. Karena apa Bapak Ibu? Kita tidak tahu apakah kita ini dinyatakan sehat atau tidak. Ya, kita tidak tahu. Tetapi Bapak Ibu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, saya percaya ketika kita memahami, ketika kita mau merenungkan, ketika kita mau mengimani, bahkan melakukan firman Tuhan ini dengan benar, maka janji firman Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, nah Bapak Ibu, saya percaya, ya, firman Tuhan itu iya dan amin. Ya, mungkin ada orang-orang yang menganggap remeh firman Tuhan, mungkin ada orang-orang yang tidak begitu percaya akan firman Tuhan. Tetapi bagi kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang memiliki iman kepada Tuhan, saya percaya firman itu iya dan amin. Firman itu pasti akan dinyatakan. Karena apa? Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Tuhan kita adalah Allah yang setia. Tuhan kita adalah Allah yang senantiasa menepati janjinya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ya, kita akan belajar melihat apa yang firman Tuhan sampaikan. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab kita, di dalam pasalnya yang ke-91 dalam kitab Mazmur, banyak sekali kata-kata atau kalimat-kalimat yang begitu mendatangkan damai sejahtera. Kata-kata atau kalimat-kalimat yang Tuhan sampaikan, yang firman Tuhan tuliskan, yang Tuhan ucapkan, ya, untuk kita. Ya, seperti halnya contohnya,
Ya, dikatakan dalam ayat-ayat yang terdapat di dalam pasal yang ke-91 ada kata perlindungan, ada kata naungan, ada kata pertahanan, ada kata perisai, ada kata pagar tembok, ada kata perteduhan, ada kata keselamatan. Bukankah ini kata-kata atau kalimat-kalimat yang firman Tuhan berikan untuk mendatangkan damai sejahtera, untuk mendatangkan sukacita, untuk mendatangkan ketenangan yang akan membangkitkan rasa percaya kita kepada Tuhan, yang akan menghentikan rasa takut yang mungkin selama ini selalu menghantui atau menguasai kehidupan kita. Bahkan selain daripada itu, ada kalimat-kalimat yang menjelaskan, ada kalimat-kalimat yang menerangkan bagaimana Tuhan itu bekerja, bagaimana Tuhan memberikan pertolongan kepada umatnya. Ya, di sini salah satu seperti kata melepaskan, kata menudungi, kata menjaga, kata menatang, kata meluputkan, bahkan kata membentengi. Ya, itu adalah ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat yang firman Tuhan berikan dan menjelaskan bagaimana Allah kita yang kita jadikan sebagai tempat perlindungan, Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita mau belajar melekat, merapat, mendekat kepada Tuhan, bahkan mengenal, akan senantiasa melepaskan kita, akan selalu menudungi kita, akan senantiasa menjaga, menatang kita, meluputkan kita, bahkan membentengi kita dari segala macam hal. Tetapi pagi hari ini untuk lebih jelasnya, mari kita akan membahas, mari kita akan lebih membuka hati, mari kita akan lebih melihat tentang rahasia atau berkat dari orang-orang yang mau berlindung, berkat orang yang mau melekat dengan Tuhan. Karena apa? Seperti firman Tuhan yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, yang terambil dalam kitab Yohanes, dikatakan bahwa ranting yang melekat, ranting yang ada padaku, ya, yang bertumbuh dan berbuah akan dibersihkan. Artinya ketika ada orang-orang yang mau melekat dan mau bertumbuh, mau mengenal, akan berbuah, akan mengalami sesuatu yang dari Tuhan. Demikian juga orang yang mau melekat, orang yang mau mengenal Tuhan akan menerima, akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Dan pagi hari ini kita akan kembali melihat, ya, berkat apa yang akan diterima, berkat apa yang akan dialami oleh orang-orang yang mau melekat kepada Tuhan. Yang pertama, kita akan melihat di dalam pasalnya yang ke-91 ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal yang ke-91 ayatnya yang ketiga. Di sini firman Tuhan mengatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, rupanya pemazmur di sini di dalam doanya dia mengalami satu ancaman, dia mengalami satu mara bahaya, dia mengalami satu ancaman dari pihak-pihak yang ingin mencelakakan dia. Di sini coba Bapak Ibu perhatikan, dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Ada orang-orang yang di sekitar pemazmur yang berusaha, yang mencoba merencanakan kejahatan, yang ingin mengancam ataupun melukai ataupun menciderai ataupun menjebak, ya, memasang perangkap supaya apa? Pemazmur mengalami celaka. Tetapi ternyata pemazmur mengalami yang namanya perlindungan daripada Tuhan. Sebab kalau kita melihat dari kalimat-kalimat yang terdapat dalam pasal ini, pemazmur selalu mengucapkan, selalu berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan, Tuhan adalah tempat dikatakan
yang senantiasa menudungi, Tuhan adalah yang senantiasa menjaga, membentengi dan sebagainya. Sehingga ketika pemazmur berdoa dan pemazmur mengenal pribadi Tuhan yang hidup, pemazmur mengalami yang namanya perlindungan Tuhan. Jadi janji Tuhan itu dinyatakan kepada pemazmur. Sehingga ketika ada orang-orang yang ingin melakukan kejahatan, ketika ada orang-orang yang ingin berbuat yang tidak baik dalam kehidupan pemazmur, maka Tuhan yang menjadi pembela, Tuhan yang menjadi pelindung dalam kehidupan pemazmur. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita sebagai makhluk sosial, kita tidak hidup sendiri. Kita hidup berdampingan dengan banyak orang. Bahkan Bapak Ibu, kita tidak bisa melihat isi hati orang yang satu dengan orang yang lain. Bahkan kita tidak bisa menilai apa yang ada dalam kehidupan orang tersebut. Sebaik-baiknya kita, mungkin kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Mungkin secara tidak sadar, secara tidak sengaja, kita melukai perasaan orang lain, mungkin dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan lain hal. Dan orang terluka. Ketika orang terluka, mungkin kalau orang itu dikuasai oleh Roh Allah, dengan mudah orang itu mengatakan aku mengasihi, aku mengampuni. Tetapi orang yang tidak mengenal Tuhan, ketika dia tersinggung, ketika dia terluka, mungkin dia menyimpan dendam, menyimpan akar pahit, bahkan di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam hidupnya, mulai membuat sebuah perencanaan. Bukan rencana yang baik, tetapi rencana yang jahat. Mungkin dia akan mencelakai kita, dia akan menjebak kita, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji di dalam kehidupan kita. Mungkin dia akan menghancurkan kehidupan kita, dia mengancam kita, dia menteror kita. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita mau belajar untuk melekat, percaya, mengenal Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, saya percaya Tuhan akan meluputkan kita dari yang namanya rencana dan perbuatan jahat orang lain. Seperti pemazmur mengatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Ada perangkap yang dipasang. Bahkan mungkin bukan hanya rencana jahat manusia, mungkin rencana jahat daripada si jahat, yaitu kuasa kegelapan, kuasa setan yang ingin menghancurkan kita, yang ingin menjatuhkan kita. Tuhan akan memberikan perlindungan baik kepada kita, kepada keluarga kita, kepada tempat usaha kita, bahkan kepada orang-orang yang kita kasihi. Tuhan akan membuat sebuah benteng, Tuhan akan mendatangkan perlindungan sehingga kita diluputkan dari yang namanya kejahatan, dari yang namanya perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan-perbuatan yang ingin mencelakakan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini berkat yang pertama. Ketika kita mau berserah, percaya kepada Tuhan, hidup melekat, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Yang kedua, Tuhan melindungi kita dari yang namanya penyakit. Tuhan melindungi kita dari yang namanya penyakit. Coba kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ya, Bapak Ibu, hari-hari ini kita sangat ditakuti dengan merebaknya, dengan hebatnya virus corona. Banyak orang terpapar, banyak orang terkena, bahkan tidak sedikit orang yang terpapar virus ini akhirnya mengalami kematian. Bahkan sekarang ada yang namanya happy hipoksia. Orang yang tidak memiliki tanda-tanda terpapar COVID akhirnya meninggal karena apa? Asupan kadar oksigen dalam tubuh semakin berkurang. Karena apa? Ada virus di dalam tubuh. Dan tentunya ini akan mendatangkan rasa takut, rasa gelisah, rasa khawatir di dalam kehidupan kita. Bukan berarti ya COVID itu menyerang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sedangkan kita sebagai anak-anak Tuhan kita dilindungi, tidak. Ya. Nyatanya banyak anak-anak Tuhan yang juga terkena COVID, bahkan menjadi korban daripada COVID-19. Ada hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena COVID-19. Itu menjelaskan bahwa penyakit ini tidak pandang bulu. Tetapi Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan kembali menguatkan kita. Ketika kita mau berlindung kepada Tuhan, berkat yang kedua, kita akan diluputkan dari yang namanya sakit penyakit. Tuhan akan melindungi kita dari yang namanya sakit penyakit. Dan tentunya ya kita tidak boleh telan mentah-mentah ataupun mengartikan ayat ini secara mentah. Harus ada kerjasama. Artinya apa? Memang firman Tuhan berkata Tuhan akan melindungi kita dari yang namanya sakit penyakit, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Artinya apa? Sekalipun banyak sakit penyakit terjadi, virus corona mewabah dengan luar biasa, banyak orang yang menjadi korbannya, tetapi ketika kita mau percaya kepada Tuhan dan kita melakukan bagian kita, artinya kita tidak sembrono, kita tidak mencobai Tuhan, kita tetap mengikuti protokol kesehatan, hidup sehat, hidup bersih. Ya, kita melakukan apa yang tata tertib yang sedang diberlakukan. Saya percaya kesehatan itu akan Tuhan anugerahkan kepada kita. Bapak Ibu, kesehatan itu adalah anugerah Tuhan. Ya, ketika tubuh kita sehat, maka kita dapat melakukan banyak hal. Tetapi ketika tubuh kita sakit, maka kita tidak bisa melakukan banyak hal. Dan perlu kita ketahui, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu marah kepada Tuhan ketika apa Bapak Ibu? Apa yang kita rencanakan, apa yang kita persiapkan, mungkin kita sudah berusaha pola hidup sehat, tetapi Tuhan masih mengizinkan kita mengalami sakit, kita tidak perlu kecewa. Atau bahkan ada orang-orang yang kita kasihi juga mengalami sakit penyakit, kita tidak perlu kecewa. Sebab saya percaya kalau kita diizinkan mengalami itu semua dan kita tetap percaya akan kuasa Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada kita.
Bagaimana kita bisa mengalami mujizat kesembuhan? Bagaimana kita bisa mengalami mujizat pemulihan kesehatan kalau kita tidak diizinkan sakit? Tapi bukan berarti terus kita berdoa minta sakit, tidak. Tetapi kalau saya katakan tadi, ketika kita sudah berusaha untuk hidup sehat dan Tuhan izinkan untuk kita sakit, ya kita tidak boleh marah. Karena apa? Tuhan punya rencana. Sebab kita tahu rancangan Tuhan bukanlah rancangan mendatangkan sakit penyakit. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan yang mendatangkan hari depan yang suram. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Rasul Paulus mengatakan, jika aku lemah maka aku kuat. Artinya apa? Rasul Paulus sadar. Dan ini adalah ungkapan orang-orang yang mengenal Tuhan. Ketika Rasul Paulus lemah, itu adalah kesempatan untuk Rasul Paulus bergantung, berharap, percaya akan kuasa Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan, kekuatan Tuhanlah yang memberikan dia semangat. Sehingga apa? Dia mengalami mujizat, dia mengalami kekuatan. Dan ini juga yang selalu berbicara dalam kehidupan saya. Saya bukan orang yang hebat. Saya bukan orang yang kuat. Nyatanya saat ini saya juga dalam proses penyembuhan. Saya sudah berdoa, saya minta kekuatan yang daripada Tuhan. Tapi saya percaya, justru pada saat-saat seperti ini, saya harus lebih banyak bergantung, berserah kepada Tuhan. Dan itulah yang menguatkan saya. Itulah yang menjadi kekuatan saya. Karena saya percaya, kalau Tuhan izinkan saya sakit, kalau Tuhan mengizinkan saya mengalami seperti ini, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Demikian juga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan akan melepaskan kita, meluputkan kita dari yang namanya sakit penyakit. Yang penting kita sudah berusaha lakukan bagian kita dan percaya kepada Tuhan. Jangan kita bertepuk sebelah tangan. Kita percaya tapi kita tidak melakukan bagian kita. Hasilnya nol, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan, meluputkan kita dari segala sakit penyakit, sekalipun banyak orang menjadi korban, bahkan dikatakan 1000 rebah, 10.000 juga rebah, maka kita tidak akan mengalami, kita hanya menonton. Tetapi tentunya, tadi saya katakan, kita harus juga melakukan bagian kita, menjaga hidup kita. Kita tidak sembrono, bahkan kita tidak mencobai Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan kita dari yang namanya sakit penyakit. Dan berkat yang ketiga dari orang yang hidup melekat di dalam Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-9, coba kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu. Mazmur pasalnya yang ke-91 ayat ke-9, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu, kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, berkat yang ketiga ketika kita mau hidup percaya, hidup melekat, hidup mengenal dan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, maka Tuhan akan meluputkan kita dari segala malapetaka dan mara bahaya, bahkan dari segala kecelakaan. Mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, bahkan maut bisa saja mendatangi kita kapanpun.
Karena apa? Mereka tidak melihat tempat, mereka tidak melihat situasi, mereka tidak melihat siapa saudara, siapa saya. Yang namanya malapetaka, yang namanya maut, yang namanya kecelakaan, yang namanya mara bahaya bisa mendatangi kita kapanpun. Tetapi kalau sampai hari ini kita dalam lindungan Tuhan, itu semua anugerah Tuhan. Ada orang enak-enak tidur kejatuhan pesawat. Ada orang enak-enak jalan di trotoar, ya, ditabrak sepeda motor. Ada orang sedang enak-enak makan di restoran, ya, kejatuhan atap. Ada orang sedang senang-senang berbelanja di mall, ya, malnya runtuh dan sebagainya. Mungkin ada orang sedang menikmati perjalanan naik pesawat, naik kapal, pesawatnya jatuh, kapalnya tenggelam. Mungkin kendaraan itu mengalami kecelakaan, masuk jurang dan sebagainya. Kita tidak tahu, Bapak Ibu. Ya. Tetapi ketika kita mau berlindung kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, dan kita hidup melekat kepada Tuhan, saya percaya janji Tuhan iya dan amin. Tuhan akan meluputkan kita. Ya. Dikatakan malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Coba Bapak Ibu imani, renungkan. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan yang maha tinggi, kita jadikan sebagai tempat perteduhan, maka malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, maut tidak akan menimpa kamu. Sebab apa? Malaikat-malaikatnya diperintahkan untuk menjaga kita di segala jalanmu. Makanya Bapak Ibu, saya selalu mengutip dalam doa Yabes. Tuhan, ya, lindungilah, tutup bungkus umatmu dengan kuasa darahmu. Ya, baik saya berdoa untuk jemaat, untuk keluarga saya. Saya selalu berdoa, lindungi kami semua dari segala mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, gangguan kuasa setan, ataupun orang-orang yang ingin berbuat jahat. Lindungi kami dari segala sakit penyakit, dari wabah virus corona. Ketika di rumah ataupun di luar rumah, ketika berjalan kaki ataupun berkendara, lindungi kami ya Tuhan. Sebab apa? Saya sadar yang namanya malapetaka, yang namanya kecelakaan, yang namanya mara bahaya bisa saja datang kepada kita setiap saat, setiap waktu. Jangankan di luar rumah, di rumah pun kita bisa celaka. Di rumah pun kita bisa mengalami mara bahaya. Di rumah pun kita bisa mengalami maut. Orang yang anak masak, LPG-nya meledak. Orang yang anak tidur, rumahnya terbakar karena konsleting dan sebagainya. Dan itu bisa terjadi menimpa kita. Tetapi kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, yang maha tinggi sebagai tempat perteduhan, maka janji firman Tuhan, berkat itu akan dinyatakan kepada kita. Tuhan akan meluputkan kita dari yang namanya mara bahaya, malapetaka, bahkan kecelakaan. Dan saya percaya ini akan dinyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Seluruh jemaat GSJA Haleluya Mondoroko, mulai dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda, orang dewasa, sampai orang tua, para lansia, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dilindungi, disertai oleh Tuhan, diluputkan dari yang namanya mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, ataupun hal-hal yang lain yang dapat menimpa kita. Dan anugerah perlindungan keselamatan yang dari Tuhan diberikan kepada kita semua.
Yang terakhir, ya, selain Tuhan melindungi kita dari rencana jahat, meluputkan kita dari rencana jahat, Tuhan meluputkan kita dari segala sakit penyakit, Tuhan meluputkan kita dari segala mara bahaya malapetaka kecelakaan. Yang keempat, berkat bagi orang yang berlindung kepada Tuhan, berkat bagi orang yang mau mengenal, berkat bagi orang yang mau mengandalkan dan hidup melekat kepada Tuhan. Yang keempat, Tuhan akan menjawab doa kita. Bahkan Tuhan akan memelihara kita dengan damai sejahtera. Kita akan lihat bersama-sama dalam ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Wah, bukankah ini satu berkat yang sungguh sangat luar biasa? Perlindungan dari rencana jahat Tuhan berikan. Perlindungan dari segala sakit penyakit yang mematikan Tuhan berikan. Perlindungan dari segala mara bahaya malapetaka kecelakaan maut Tuhan berikan. Bahkan yang keempat, Tuhan akan menjawab semua doa-doa kita. Bahkan Tuhan akan memelihara kita dengan damai sejahtera. Dikatakan ayatnya yang ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak masalah yang kita hadapi. Dan tidak sedikit orang itu mengalami putus asa. Karena apa? Ketika dia berdoa, Tuhan gak mau dengar. Karena ada sesuatu yang salah, yang perlu dibereskan. Tetapi orang yang mau menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan, orang yang mau hidup melekat kepada Tuhan, orang yang mau mengenal, sudah pasti secara otomatis dia akan melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Dia akan hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Sehingga apa? Ketika dia berdoa, ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa-doanya. Seperti pemazmur mengalaminya ketika dia dalam kesesakan, dia berdoa, dia berseru dan Tuhan menjawab. Sehingga apa? Dia menyampaikan bahwa Tuhan akan menjawab seruan doa-doa setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja, bukan hanya masalah menjawab doa. Firman Tuhan juga mengatakan, dengan umur panjang Tuhan akan memberikan kita umur panjang. Bukan hanya umur panjang, tetapi Tuhan akan mengenyangkan kita. Tuhan akan memelihara. Untuk apa kita umur panjang, tapi kalau kehidupan kita sengsara, ya, tidak diberkati Tuhan, sakit-sakitan, mengalami kekurangan, menderita, untuk apa? Lebih baik, ya, seperti firman Tuhan, kita diberkati dengan umur panjang, diberkati dengan kesehatan, dipelihara Tuhan dengan luar biasa, dikenyangkan, berkat Tuhan diberikan dengan luar biasa, sampai kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukankah ini yang kita rindukan, Bapak Ibu? Dan ini akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara ketika apa? Kita mau hidup mengandalkan Tuhan. Bukan hanya berkat jasmani saja yang Tuhan berikan, berkat rohani juga Tuhan berikan. Kita dikenyangkan secara jasmani, kita dikenyangkan secara rohani, kita diberikan umur panjang sampai kita bisa melihat anak cucu kita diberkati, dipelihara oleh Tuhan, dan mereka hidup di dalam
ketetapan dan perintah Tuhan. Bukankah ini akan mendatangkan satu kebahagiaan, satu sukacita di dalam kehidupan kita? Dan ini akan terjadi. Ya, ini akan terjadi ketika kita apa? Hidup melekat, merapat, mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini, firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, kembali mendatangkan penghiburan dan kekuatan kepada kita. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah untuk kita hidup melekat, merapat, bahkan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Saya percaya kehidupan kita akan senantiasa diberkati dan berkat-berkat ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua, dan saya percaya jemaat Tuhan senantiasa dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama-Mu pada pagi hari ini. Hamba berdoa, Tuhan, biarlah roh Tuhan sendiri akan memampukan dan terus mengingatkan kepada kami, untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan, untuk kami hidup merapat, melekat kepada Tuhan, untuk kami senantiasa menjadikan Engkau sebagai tempat perlindungan, tempat perteduhan bagi kehidupan kami. Sehingga di tengah-tengah situasi yang menakutkan ini, di tengah-tengah mara bahaya yang banyak mengancam kami, di tengah-tengah persoalan-persoalan yang datang silih berganti, kami tetap kuat. Bahkan kami boleh menikmati berkat yang daripada Tuhan. Engkau memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, umur panjang. Bahkan janji firman-Mu, Engkau akan mengenyangkan kami, baik dengan berkat jasmani maupun berkat rohani ya Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan setiap umat-Mu, dan mampukan mereka untuk melakukan firman-Mu dengan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau kami jadikan sebagai tempat perlindungan, sebagai sumber kekuatan, sumber keselamatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih banyak untuk seluruh pelayan-pelayan ibadah yang sudah melayani pada pagi hari ini. Ya, untuk worship leader, para singer, untuk para pemain musik, bahkan multimedia, terima kasih banyak. Bahkan untuk seluruh jemaat Tuhan, untuk doa-doa Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan Yesus memberkati, dan terus dukung di dalam doa untuk rencana-rencana ke depan, ya, supaya Tuhan terus memberkati gereja Tuhan, Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, dan mungkin ya kalau memungkinkan kita bisa ya dalam waktu dekat beribadah bersama-sama di gereja, tetap dengan protokol kesehatan. Seandainya ya gereja bisa dibuka kembali ya sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada, untuk jemaat yang usianya 60 ke atas dimohon untuk tidak datang. Artinya bukan dilarang, tapi bisa mengikuti ibadah secara online di rumah. Supaya apa? Ya kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Mungkin bagi kita yang muda-muda, yang sehat, ya bisa untuk kita datang beribadah. Ya tidak tahu kapan waktunya ya gereja bisa dibuka kembali, tapi doakan supaya apa? Kita semua semakin kuat, kita semua semakin maju di dalam Tuhan. Kita tidak lemah, kita tidak menjadi kehilangan semangat, tetapi mari kita akan lebih semangat lagi, maju terus dalam Tuhan. Ya mungkin itu saja pengumumannya, dan minggu depan tetap ada ibadah secara online
dan terus berdoa untuk plan-plan ibadah hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, supaya Tuhan menganugerahkan kesehatan, kekuatan, bahkan Tuhan akan mengurapi dan memakai mereka dengan lebih luar biasa. Puji Tuhan, kita akan berdoa mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini hamba juga berdoa, bersyukur sebab Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, untuk semua fasilitas yang Tuhan anugerahkan sehingga kami dapat melaksanakan ibadah secara online. Kami terus berdoa, biarlah Roh Tuhan sendiri yang akan melawat, menjamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah iman mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan, iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan, dan mereka akan tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa memohon kepadamu, tutup bungkus dan lindungi setiap umat-Mu dengan kuasa darah-Mu. Tuhan terus memberikan perlindungan kepada mereka dari segala mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, gangguan kuasa setan, orang-orang yang ingin berbuat jahat atas mereka. Tuhan melindungi mereka dari segala sakit penyakit, dari serangan wabah virus corona ya Tuhan. Dan ajar umat-Mu untuk hidup benar, hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Engkau, dan menjadikan Engkau sebagai tempat perlindungan. Berkati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan akan memberkati, memelihara, bahkan memberkati usaha pekerjaan mereka, membuat berhasil apa yang mereka kerjakan, dan ajar mereka untuk senantiasa melibatkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai dengan ibadah online pada pagi hari ini, dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, berkat kasih sayang, kasih karunia, dan berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta berkat persekutuan, penyertaan, dan pengurapan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput salehnya. Kita semua yang percaya dan telah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas. God bless you.